China, lebih tepatnya pemerintah China sedang menyoroti perjanjian ekonomi antara Indonesia dan juga Amerika. Yang menurut gua China ini ya sedang mengkritisi PDKT-an perjanjian ekonomi Indonesia dan Amerika, yang dimana Lin Jianjubir, ofisial Kemlu dari China, mengungkapkan perdagangan antara Indonesia dan juga Amerika seharusnya dilakukan melalui dialog konsultasi yang setara dan juga menciptakan lingkungan kondusif di perdagangan internasional. Karena kita tahu semua ya, keputusan resmi dari Presiden Prabowo Subianto yang akan membeli Boeing yang menurutnya itu adalah sebuah kepentingan nasional membesarkan Garuda. Ya, memang kita kan perlu untuk membesarkan Garuda, ya. Garuda adalah kebanggaan kita. Garuda adalah flag carrier nasional. Garuda lahir dalam perang kemerdekaan kita. Jadi Garuda harus menjadi lambang Indonesia. Kita bertekad, saya bertekad untuk membesarkan Garuda, dan untuk itu ya kita butuh pesawat-pesawat baru, ya. Dan yang menurut gue ini adalah harga tiket yang fantastis untuk membuka pasar ekonomi global antara Indonesia dan juga Amerika dengan spektrum yang luas. Wah, jadi Pak Prabowo Subianto dengan secara sadar menjual Indonesia dong bang. Terus masa depan Indonesia bakal seperti apa bang? Pasti bakal banyak perbudakan. Dan juga apa yang ada di Indonesia bakal dikeruk Amerika Serikat. Ini bukan channel sumbu pendek ya, yang keruh dengan informasi, karena di sini gue sebagai host tentunya bertanggung jawab memberikan informasi berdasarkan sumber-sumber yang terpercaya, bukan seperti channel yang ngaku-ngakunya punya kenalan parlemen ataupun pemerintah, yang ternyata gue lihat semua konten YouTube-nya sedang berkomedi menjadi Pak RT-RT-an di cabang Kyoto. Sup guys, Basir di sini, dan di channel YouTube ini gue bakal khususkan membahas apa saja yang sedang hot dan juga viral di internet. Dan gue gak bosen-bosennya untuk bilang ke kalian, bagi kalian yang expertise di bidangnya, silahkan kritisi gue di kolom komentar. Oke, balik lagi ke topik. Emangnya bakal ada apa sih dalam perjanjian perdagangan antara Indonesia dan juga Amerika? Yang dari garis besarnya, Amerika Serikat memberlakukan tarif 32% terhadap Indonesia sebagaimana surat dari Presiden Donald Trump yang tertanggal 7 Juli 2025 kemarin kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Trump juga menyebutkan adanya komitmen Republik Indonesia akan membeli 50 pesawat Boeing terbaru yang sebagian besar adalah Boeing 777. Namun perihal ini tidak dirinci oleh maskapai atau pihak mana yang akan membeli pesawat tersebut. Dan gue melansir dari Liputan 6, kesepakatan penting ini membuka seluruh pasar Indonesia kepada Amerika Serikat untuk pertama kalinya di dalam sejarah dunia, kata Trump. So we made a deal with Indonesia. I spoke to their really great president, very popular, very strong, smart, and we made the deal. We have full access to Indonesia, everything. As you know, Indonesia is very strong on copper, but we have full access to everything. We will pay no tariffs. So they are giving us access into Indonesia, which we never had. Seperti yang kita tahu, semuanya yang ada di Indonesia itu ya, seperti dari barang perkakas, alat rumah tangga, barang elektronik sampai gelas kaca, bahkan botol plastik pun didominasi oleh made in China. Apakah dengan adanya kesepakatan Indo dan juga Amerika Serikat ini, yang kalian bakal pro ataupun kontra, akan memberikan sebuah perubahan di dalam masa depan Indonesia selanjutnya? Yang pada intinya pemerintah kita sedang melakukan perdagangan dengan negara pedagang nomor 1 dan nomor 2 di dunia, yaitu Amerika Serikat dan juga China. Kemungkinan ya, produk-produk dari Amerika nanti bakal turun harga dengan drastis. Tetapi walau di dalam faktanya, pemerintah Cina juga mengajukan aju banding dengan Amerika Serikat, yang dimana dalam kesepakatan sementara tarif impor China yang tadinya dari 125% menjadi 10%. Sedangkan Amerika Serikat menurunkan tarif atas barang China dari 145% menjadi 30%. Meskipun tarif 32% ke 19% cukup menguntungkan bagi negara Indonesia. Dilihat dari negara-negara lain seperti Bangladesh 35%, Thailand 36%, Sri Lanka 30%, Malaysia 25%, Brunei 25%, Vietnam 20%, hingga Filipina 20%. Loh,
Terus gimana bang sama dampak ekonomi Indonesia ke depan? Oke, kita bahas ya guys ya. Hal ini juga mendapatkan kritikan keras dari ahli ekonomi Indonesia, yang dimana gua melansir dari UKM Indonesia ID. Syafruddin Karimi menilai jika kesepakatan tarif Trump 2025 ini merupakan bentuk tekanan dagang yang memaksa Indonesia untuk membuka pasar dan membeli produk Amerika Serikat secara besar-besaran tanpa imbal balik setara. Di dalam perjanjian tersebut, menurutnya Amerika Serikat mendapatkan akses pasar domestik Indonesia tanpa hambatan tarif, sedangkan ekspor Indonesia ke Amerika Serikat tetap dikenai tarif sebesar 19%. Ketimpangan itu akan memberikan ruang yang luas bagi produk Amerika Serikat dari sektor pertanian, otomotif, hingga energi untuk membanjiri pasar Indonesia yang dampaknya bisa menekan pelaku usaha lokal nantinya. Ya, banjirnya barang-barang tersebut nanti bakal berpotensi melemahkan industri dalam negeri, dan UMKM menjadi kelompok yang paling rentan karena harus bersaing langsung dengan produk asing yang masuk tanpa beban tarif. Meski kebijakan ini dikhawatirkan sebagai dampak negatif nih ya guys, UMKM Indonesia harus lebih cermat, cerdas, dan juga bisa memanfaatkan peluang dari bahan baku impor dari Amerika Serikat yang nantinya akan menjadi lebih murah. Tetapi semua ini belum tentu fix ya guys ya, karena tugas presiden kita Prabowo Subianto harus aju banding lagi dan bernegosiasi lagi dengan Donald Trump dengan cara bermain golf yang akan diselenggarakan di bulan September atau Oktober nanti. Mungkin sekitar September, Oktober. Tapi saya agak ngeri kalau diajak main golf. Golf saya jelek sekali. Saya harus les privat golf. Kita berharap akan ada win-win solution sebelum Pilpres 2029 nanti. Karena kita tahu nih ya guys ya, sudah fakta dan banyak rekam jejak digital bahwa pemerintah sebelumnya gagal meyakinkan Elon Musk menjadi investor yang bisa aja membuat perubahan Indonesia di sektor teknologi. Karena harus gue akui ya, peran pemerintah buruk banget saat itu. Yang gue maksud ini kemampuan negosiasinya ya. Malah fokus jadi ajang bapak nyariin kerja anaknya. Dan semoga Pak Prabowo Subianto nanti jago main golfnya dan bisa ngalahin gameplay Donald Trump guys. Kita doakan saja supaya apa? Supaya siapa tahu nanti kalau Donald Trump kalah, Pak Prabowo bisa punya siasat win-win solution dari perdagangan Indonesia dan juga Amerika. Karena tanpa kita sadar ya guys ya, sekali lagi kita sedang melakukan perjanjian perdagangan internasional dengan negara nomor 1 pedagang di dunia. Tapi kalau menurut kalian gimana? Coba komen di kolom komentar, dan jangan lupa untuk kritisi gue agar channel ini bermanfaat untuk orang yang baru pertama kali datang ke channel YouTube ini. So I'm Basyurs, send out, and bye-bye semuanya. Semoga Pak Prabowo besok jago main golfnya guys. Ya kan, siapa tahu aja bisa nanti dari jarak 20 meter gitu misalnya ya. Trump, kalau gue bisa masukin bola ini dari jarak 20 meter, tarif pajak sama-sama nol ya. Siapa tahu loh guys. Mari kita doakan Pak Prabowo punya guru les private golf yang beneran jago guys.